Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu muter. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya cintai, hari ini insyaallah kita muhadaratan al-yawm, muhadarah al-akhirah. Kita liqa akhir, yakni pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir untuk semester ini. Kita tentu akan masih berjumpa pada berbagai kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini sebenarnya masih ada beberapa materi yang harus dibahas, tapi saya ingin begini caranya. Saya sudah menyampaikan materi misalnya subjektifikasi filosofistik pada kelas lain. Nanti kalian putar aja pada kelas yang lain. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan materi objektifikasi filosofistik. Nah, nanti saya akan menyampaikan pula ini konstruksi filosofistik pada kelas yang lain. Nanti saya nggak harus masuk pada setiap kelas, tapi kalian bisa akses mendengarkan. Ini belum saya sampaikan pada kelas lain. Tapi subjektifikasi filosofistik sudah saya sampaikan pada kelas yang lain. Kelas ini saya ingin sampaikan materi kali ini yaitu objektifikasi filosofistik. Pada awal pertemuan kan kita sudah sampaikan tentang filsafat, tasawuf, gitu, dan integrasi atau filsafat, ilmu integrasi Islam dan sains, atau filsafat dan tasawuf, dan kemudian masuk pada ilmu thariqah atau epistemologi agama. Nah, dalam filsafat itu kan intinya 3. Saya mengulang sedikit ini. Dalam filsafat itu intinya 3. Apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu ontologik, bagaimana itu epistemologik, untuk apa itu aksiologik atau nilai guna. Nah, kemudian ketika berintegrasi dengan agama atau Islam, maka yang sering kita sampaikan yang paling munasabah atau paling tepat itu adalah dengan tasawuf yang objeknya 5, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Nah, kita juga sudah kenalkan dalam aspek filsafat 3 teori. 3 teori utama yang menjadi tema bahasan kita dalam mata kuliah filsafat ilmu integrasi agama dan sains ini, yaitu yang pertama teori subjektivismus atau subjektivisme yang dibangun oleh Max Weber, yang mengandaikan bahwa segala sesuatu nilai simpulan itu ditentukan oleh subjek. Oleh karena itu baik tidaknya sesuatu, sebuah atau objek sesuatu apapun itu ditentukan oleh sejumlah subjek. Nah, karena subjek itu banyak, maka ya sejumlah subjek. Nah, teori ini disebut dengan subjektivisme atau subjektivismus. Lalu yang kedua ada bangunan teori yang sebaliknya yang dibangun oleh Emile Durkheim, yaitu objektivisme atau objektivismus. Apa itu? Segala sesuatu itu tergantung pada realitas objek. Kalau yang pertama bergantung pada faktualitas subjek, maka kalau fakta itu subjek, kalau realitas itu objek. Ingat ya, jadi nanti ini sering kacau, orang sering kacau. Faktanya semacam ini loh, faktanya itu subjekmu itu. Realitas faktamu terhadap realitas objek, maka menjadi fakta subjektif. Realitas yang bersifat objektif ketika difaktualisasi oleh subjeknya menjadi fakta yang
subjektif terhadap objek. Hati-hati ya, nanti ada realita, ada fakta, ada data. Data itu apa? Data itu adalah proses faktualisasi dari sebuah objek. Dari realitas yang objektif difaktualisasi oleh subjek, disajikan menjadi sebuah data. Maka namanya sajian data. Dari mana sajian data itu diperoleh? Adalah dari realitas objek yang difaktualisasi oleh subjek. Maka fakta itu subjek, realitas adalah objek. Realitas dan fakta atau realitas dan fakta, realitas dan objektif dan subjektif menjadi sebuah data disebut dengan sajian. Faktanya semacam itu loh, faktamu itu subjekmu, sering keliru kitanya. Atau fakta sosial itu adalah faktamu merealisasi terhadap objek. Baik, ini rotok mikir-mikirin loh cara ngomong itu. Ya ngene iki carane filsafat itu. Jadi kalau teori objektivisme itu adalah realitas objektif yang dibangun oleh Emile Durkheim. Apa itu? Dalilnya bahwa segala sesuatu itu tidak merubah apapun. Yang namanya realitas tetap objektif apa adanya. Tidak bergantung pada subjek. Kamu mau mengatakan besar kecil, objek tetap objektif, realitas tetap realistik. Botol ini dikatakan oleh Mas Fatih ini besar, maka perkataan Mas Fatih secara faktual subjektif besar tidak merubah realitas objektif keadaan botol ini. Kamu katakan besar ya tetap ini, kamu katakan kecil tetap ini. Gitu. Sangat rasional kan? Ya. Mas Sidik juga gitu, ini enggak besar itu, tapi sedang. Apapun perkataan subjek yang merupakan fakta dirinya tidak merubah realitas objek. Yang namanya realitas tetap objektif dan realistik apa adanya. Nah kesempatan ini saya ingin menggunakan teori objektivisme dalam konteks filosofistik. Jadi intinya objektivisme itu apa? Objektivisme itu ya berpandangan bahwa segala sesuatu itu realistik, objektif. Maka kamu mau mengatakan seperti apapun, gitu, dia tetap apa adanya. Sebenarnya untuk apa sih kita ini harus memahami berpikir semacam itu, yang rasional, yang subjektif dan objektif itu, agar lahir pada diri kita itu sifat arif, sifat arif lalu bentuknya bijaksana. Arif pada dirimu, epistemologinya bijaksana. Karena kalau orang arif itu pada dirimu. Arif itu ontologik, bijaksana itu epistemologik, ya toh. Jadi arif dan bijaksana ini akan melahirkan sifat toleransi, namanya aksiologik. Arif itu pada dirimu ontologik, ya toh. Bijaksana itu epistemologik. Dua-duanya akan melahirkan toleransi atau saling menghargai satu dengan yang lainnya, namanya aksiologik. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk menggunakan teori objektivisme dalam konteks filosofistik. Filosofistik ini dibangun dari dua pola pikir, yaitu pola pikir filosofis dan pola pikir tasawuf. Pola pikir atau tatanan atau konstruk berpikir filosofis itu apa, bagaimana, untuk apa? Objeknya adalah rasio, otak, gitu. Melahirkan aliran rasionalistik, materialistik, hedonistik. Nah, sofistik itu irasional, spiritual, dan mistikal. Irasional tidak masuk di rasio, ya. Spiritual bersifat batin, mistikal itu bersifat rasa, mistik. Yang sangat berbeda kan? Kalau filosofis itu adalah rasional, materialistik, hedonistik, ya. Rasional, materialistik, hedonistik. Nah, sofistik itu irasional,
tidak bisa dinalar oleh tidak bisa dinalar. Lalu spiritual, bersifat rasa, dan mistikal, lebih pada rasa lagi, mistik lagi. Nah, bagi orang-orang yang hanya menggunakan pilar filosofis, filsafat maksud saya, atau pilar-pilar apa bagaimana untuk apa yang rasional, material, dan hedonistik, ini tidak bisa menjangkau apa yang disebut dengan irasional. Enggak masuk di irasional. Apalagi lebih dalam lagi spiritual. Dalam lagi mistikal. Mistik itu sudah sifatnya mistik, yang namanya mistik. Ya, makanya mistik itu kesannya jelek. Padahal mistik itu rasanya rasa. Kalian kalau membaca bukunya Sirrul Asrar itu mistikal. Karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Sirrul Asrar itu rahasianya rahasia, itu mistikal, sangat mistikal. Nah, dua pilar ini, yang ini objeknya adalah rasional, material, hedonistik, sofistik atau tasawuf atau sufisme. Aliran sufisme ini irasional, spiritual, mistikal, objeknya hati. Objeknya hati. Bagaimana yang otak bergabung dengan hati. Bagaimana yang kepala ini berinteraksi dengan hati. Maka disebutnya dengan filosofistik. Filo itu filosofis, sofistik itu sufisme atau tasawuf. Nah, dua hal ini yang kemudian disebut dengan akal dalam konteks agama kita. Maka disebut ad-dinu wal aqlu. Ad-dinu wal aqlu. Coba kita lihat dalam aspek ontologi. Din itu apa? Kita lihat ontologiknya din itu apa? Din, din itu kan pola tatanan hidup berdampingan, tidak mempersoalkan warna kulit, perbedaan bahasa, agama, suku,